Oke, selamat berjumpa lagi di channel Trisna Sejati yang membahas tentang coding Android Studio. Kali ini pembahasan kita tentang Firebase Authentication. Jadi di Firebase Authentication kita bisa menambahkan login dengan email, dengan Google, Facebook, dan sebagainya. Kita bisa memulai project ini dengan cara membuat project baru. Kita buat project baru yang namanya November. Ya, kita buat project yang namanya November ya, sesuai dengan bulan sekarang. Kita juga simpan project kita di folder belajar. Kemudian buat baru. Nah, oke, setelah itu klik finish untuk membuat project baru. Setelah itu kita buat satu activity lagi. Setelah itu kita buat satu activity lagi dengan cara yang sama. Activity kita buat empty activity saja, yaitu dengan nama register activity. Untuk di main activity kita tambahkan codingan berupa teks saja ya. Kita buat teks di sini. Saya menggunakan relative layout untuk layout utamanya. Kemudian saya gunakan text view. Ya, saya gunakan dua text view di sini. Yang atasnya pakai tulisan halo. Dan kemudian kita letakkan di tengah. Oke, kita terus yang bawah kita gunakan untuk mengisi nama kita ya. Kita untuk defaultnya kita isi titik-titik saja. Kemudian kita kasih ID, ID-nya name. Kemudian kita kasih warnanya black. Kemudian kita kasih text style, bold. Kemudian kita letakkan di tengah juga. Kemudian kita posisikan yang atas di bawah di atas name ya, dengan cara kode above ID name. Maka ini ada di atas. Kita bisa perbesar. Nah, ini halo-nya di atas, titik-titik ada di bawah. Oke, setelah itu kita ke codingan login. Nah, ini layout loginnya. Di layout login kita buat scroll view supaya bisa di scroll ya. Kemudian kita buat linear layout. Kemudian orientationnya vertikal dan kita set paddingnya 14 dp. Kemudian kita buat text view di sini. Kita buat teksnya login saja ya. Kemudian kita warnai teksnya berwarna hitam. Kemudian stylenya bold. Oke, setelah itu kita tambahkan di bawahnya text input layout ya. Kemudian kita di bawah text input layout kita tambahkan edit text. Kita buat hintnya yaitu email. Kemudian kita isi input tipenya menjadi text email address. Kemudian kita kasih ID berupa email. Kemudian kita juga set boxnya text box
box color menjadi white. Kemudian kita set box modenya menjadi outline ya. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian kita jangan lupa untuk menambahkan margin top supaya jarak ke atas agak jauh. Contohnya 20 dp saja. Kemudian kita buat lagi di bawah text input layout. Ini untuk password ya. Membuat edit text lagi. Kemudian hintnya password. Kemudian kita isi input tipenya menjadi text password. Kemudian kita isi ID-nya password. Dan kemudian kita isi box background colornya menjadi white seperti tadi. Kemudian box modenya outline. Kemudian kita tambahin lagi margin top yaitu 10 saja ya. 10 dp saja. Oke, setelah itu kita buat password toggle-nya ya, supaya kita bisa melihat dan menutup passwordnya dengan cara password toggle enable true. Kemudian akan muncul di sini icon untuk membuka password. Kemudian di bawah kita buat yang namanya button. Button ini kita tambahin teks yaitu login. Kemudian kita tambahin margin top juga 10. Nah, kemudian kita kasih ID yaitu button login. Setelah itu kita bisa set warnanya dengan cara background tint bisa kita buat black seperti ini. Kita juga bisa warnai sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan kita buat warna ungu saja. Kemudian text colornya juga bisa kita rubah, misalkan jadi black atau jadi white atau warna lain, terserah kalian juga ya. Oke, setelah ini kita desain pula untuk registernya. Nah, ini adalah layout registernya. Kita buat scroll view lagi. Kemudian kita buat linear layout lagi. Orientationnya vertikal dan paddingnya kita samain yaitu 14 dp. Kemudian kita buat text view juga. Teksnya adalah register. Kemudian kita kasih warna. Kemudian kita text stylenya bold. Dan kemudian di bawah kita buat text input layout juga. Sama seperti tadi, kita buat edit text juga. Kita buat hintnya yaitu kita buat nama lengkap. Ini tipenya ya, tipenya bisa kalian isi input tipenya text person name. Kemudian ini juga bisa isi ID-nya name saja ya. Kemudian di atasnya juga kita desain boxnya outline. Kemudian box background colornya kita buat ke white seperti tadi ya. Kemudian kita tambahkan lagi margin top 20 dep lagi seperti yang tadi. Dan kemudian kita buat dua field lagi, yaitu untuk email dan untuk password. Nah, ini untuk email dulu ya. Kita buat box colornya dulu, kemudian bisa
mode outline, dan edit text. Kemudian isi teksnya menjadi email. Kemudian input tipenya email address. Kemudian bisa isi ID-nya menjadi email. Setelah itu kita bisa nambahkan margin topnya 10 dp, dan kemudian kita buat 2 lagi ya untuk password dan konfirmasi passwordnya. Ini untuk password ya. Silahkan kalian sesuaikan untuk teksnya password, kemudian tipenya juga teks password gitu ya. Kemudian ID-nya juga tambahkan ID password. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi untuk passwordnya, yaitu untuk confirmation password. Sama seperti password yang di atas ya. Maaf, ini bukan teks ya, ini hint harusnya ya. Nah, ini hint, kemudian ini juga hint. Yang atas juga udah hint ya. Mohon maaf. Nah, ini juga hint. Nah, ini untuk hintnya kita bisa isi password confirmation. Kemudian kita tambahkan juga input tipenya text password. Kemudian ini bisa isi ID-nya password conf saja ya. Oke, setelah kita menambahkan 4 field ini, nama, email, password, dan confirmation password, kita juga nambahin yang namanya button untuk registernya ya. Nah, seperti itu. Kita isi teksnya register now. Kemudian kita isi background theme-nya terserah kalian ya. Text color-nya juga terserah kalian. Nah, kita juga jangan lupa untuk menambahkan margin top 10, dan kita juga buat satu tombol lagi untuk kembali ke login ya. Untuk kembali ke login, dan ini warnanya bisa kalian set ke black saja. Dan ini marginnya saya rasa tidak perlu. Kemudian jangan lupa tambahkan ID untuk button register dan ID untuk button login. Nah, di login juga kita tambahkan satu tombol lagi ya. Nah, satu tombol lagi yaitu tombol untuk masuk ke activity register. Kita samakan aja black, untuk colornya juga kita buat white. Terus kita teksnya kita buat register. Oke, kita buat ID-nya button register. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita berhasil membuat 3 layout, yaitu layout main activity yang ini ya. Nah, yang ini main activity berupa tulisan doang. Kemudian kita buat login yang codingannya seperti ini, dan buat register yang seperti ini. Setelah itu kita daftarkan aplikasi kita ke Firebase tentunya ya.
kita buka browser kita akses console.firebase.google.com, kemudian kita bisa add project di sini. Kemudian kita masukin nama aplikasinya. Kemudian kita klik continue. Kemudian ini bisa klik continue lagi. Kemudian select account sesuai dengan akun kalian. Setelah itu create project dan tunggu beberapa saat sampai projectnya terbuat di Firebase. Setelah terbuat, kita bisa klik continue, kemudian kita diarahkan ke halaman project kita. Di sini kita bisa baca ada get started by adding Firebase to your app dengan cara klik yang tengah, yang Android ya. Kemudian kita isi beberapa yang harus diisi ya. Ini package name-nya seperti biasa, kita bisa copy dari manifest, masukkan ke sini, kemudian kita isi nama aplikasinya sesuai dengan nama aplikasi. Kemudian nah ini kita isi ya, kita isi signing certificate-nya supaya kita untuk project kedepannya kita bisa menggunakan Google Authentication. Oke, untuk mendapatkan SHA-1-nya kita bisa klik Gradle, kemudian klik ini ya, icon ini, kemudian kita tulis signing report, kemudian klik enter. Nah, di sini ada loading. Nah, di sini ada SHA1, kemudian kita bisa copy dari sini dan kita paste ke sini. Setelah itu kita disuruh untuk mendownload Google Service ya. Silahkan kalian klik saja download Google Service-nya. Kemudian akan terdownload secara otomatis di bawah sini. Kemudian kita bisa tampilkan dalam folder. Kemudian nah ini adalah Google Service-nya. Kita bisa copy. Kemudian kita bisa ke project Android-nya. Kita close saja yang ini. Kemudian ke Android, kemudian ke project, kemudian kita buka sampai app, kemudian klik di app. Nah, dari sini kita bisa paste. Kemudian pastikan namanya sesuai seperti ini. Setelah itu klik OK. Nah, maka filenya akan ada di sini. Nah, ini langsung close aja. Kita kembalikan lagi ke Android. Setelah itu kita ke browser lagi, kemudian next di sini. Nah, kemudian kita isi beberapa di project Gradle ya, project Gradle yaitu yang ini. Kemudian pastikan Google-nya ada, kemudian kita tambahin yang ini di bawah sini. Setelah itu kita lewat aja ini all project-nya ya. Kalau di sini nggak ada all project, ininya lewat aja, gak usah diisi. Lanjut saja ke yang Gradle yang modul. Kemudian kita copy yang ini ya. Kemudian kita paste di sini. Boleh dibiarkan seperti ini, boleh juga kita pindahkan ke atas ini. Nah, itu terserah kalian ya, tapi harus salah satu. Setelah itu kita tambahkan ini, yang atas ini, yang bom di bawah sini. Kemudian kita tambahkan juga yang analitiknya di sini. Setelah itu kita bisa klik Since Now. Tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai. Setelah loadingnya selesai, kita bisa lanjut ke browser, klik next di browser, kemudian klik continue to console. Kemudian kita akan dihadapkan dengan halaman seperti ini. Di pinggir ini ada 4 ya, ada build, ada release, analytic, dan kemudian kita buka build-nya. Kemudian di sini ada authentication, kemudian klik saja authentication-nya.
Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita bisa membuat login lewat email, lewat Google ya, ini bisa kita tonton juga videonya. Lewat Facebook, Twitter, GitHub, bahkan nomor telepon juga. Kita bisa apa saja di sini ya. Oke, kalian jika mau play videonya silahkan ya. Nah, tapi kita langsung saja ke get started. Kemudian kita disuruh untuk memilih. Kita pilih yang mana nih? Ini kan banyak nih. Kita bisa memilih email, password, phone, anonymous. Kemudian ini juga provider yang menawarkan untuk login dari Google, dari Facebook, dari Play Game juga ada, dari Twitter, Microsoft, GitHub, dan yang lainnya. Nah, untuk di project ini kita buat yang email, password saja. Kemudian klik enable. Setelah itu klik saja save. Setelah itu ada satu provider yaitu email dan password. Jika kalian menambahkan provider lain, maka di bawah ini juga akan tertambah ya providernya. Nah, setelah menambahkan seperti ini, kita bisa langsung saja klik go to doc supaya lebih mudah tutorialnya. Kita go to doc, kemudian kita cari yang namanya AUTH, gini saja, kemudian klik enter. Kemudian hasil teratas kita klik. Kemudian di sini ada semacam tulisan-tulisan seperti tadi ya, video yang tadi, yaitu ini tutorial dalam bahasa Inggris kalau gak salah yang videonya, tapi ini tulisannya dalam bahasa Indonesia yang bisa kalian baca. Oke, kita langsung saja ke di mana saya bisa memulai ya. Kalian boleh baca dulu ininya. Kemudian bisa kalian baca juga pengguna dalam project Firebase itu seperti apa gitu ya. Silahkan kalian baca saja untuk memahami project kalian. Kita langsung saja ke Android, kemudian kita buka satu-satu aja ya. Ini adalah dengan template bawaan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita langsung saja ke codingan yang ini sebelum memulai. Nah, kita disuruh untuk menambahkan project yang kita sudah ya. Nah, ini adalah project kita ya. Kita sudah menambahkan. Oke, kalian boleh baca-baca ini. Nah, setelah itu bisa kita memulai dengan Firebase SDK. Nah, di sini kita belum ngapa-ngapain ya. Kita langsung memulai dengan Firebase SDK. Kemudian kita tambahkan yang paling bawah ini. Kita salin dan kita paste di bawah. Kemudian jangan lupa kita untuk klik Since Now. Sambil menunggu loading kita baca-baca dokumennya. Nah, ini adalah berfungsi untuk mengambil user kita ya, Firebase Authentication kita. Nah, kita bisa langsung saja ke codingan ya. Nah, kebetulan ini loadingnya sudah selesai. Kemudian kita langsung ke login activity, tapi sebelumnya kita ke manifest dulu deh. Nah, ini kan yang pertama tampil adalah main activity. Sebelum main activity kita tampilkan login terlebih dahulu. Ininya diganti ke seperti ini. Kemudian untuk intentnya kita pindahkan ke sini seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan label di sini, misalkan register gitu ya, dan di login juga tambahkan label register. Login, maaf ya. Setelah itu kita ke menu login. Karena sebelumnya kita telah menambahkan 2 tombol dan 2 edit text juga, kita inisialisasikan di project Java kita. Setelah itu kita panggil di sini.
edit email view by id, dan kita samakan dengan ID yang kita buat di sini. Setelah kita menambahkan ini, kemudian kita memfungsikan tombol registernya dulu ya. Kita fungsikan tombol registernya untuk membuka activity register dengan codingan seperti ini. Oke, untuk membuka activity lain, kita perlu satu baris coding saja, yaitu start activity. Di dalamnya ada new intent, di dalamnya ada get application contact, dan kita tambahkan activity tujuan register activity.class ya ini. Nah, .class ini codingannya untuk membuka activity register. Setelah itu kita fungsikan untuk button loginnya juga. Button login set on listener seperti ini juga ya. Nah, ini kita buat yang namanya private void login. Isinya ada string email dan string password. Setelah itu kita cek apakah sudah mengisi email atau belum, dengan cara get text length ya, dan passwordnya. Jika belum mengisi email dan password, maka kita akan tampilkan toas ya, yang berisi pesan silahkan isi semua data. Kemudian ininya bisa klik sort. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan show. Setelah itu kita panggil login ini di sini dengan menambahkan email get text ya, to string, edit password juga, get text juga, to string. Nah, di sini kita bisa menambahkan coding login. Setelah itu kita lanjut ke register activity dulu. Kita buka juga view-nya. Ini kan ada nama, ada email, password, dan password confirmation, dan ada 2 tombol juga. Kita samakan saja, kita panggil di sini edit text-nya, name misalkan ya, edit email, dan sama edit password satu lagi, edit password confirmation. Buttonnya juga jangan lupa. Seperti itu. Kita tambahkan juga di sini seperti yang di login tadi. Setelah itu kita bisa fungsikan button loginnya dulu dengan cara menutup activity ini ya, menutup activity register dengan mudah, yaitu codingannya finish. Udah gitu doang. Setelah itu kita fungsikan juga tombol registernya.
Nah, kita sama seperti yang tadi kita buat private void di sini. Register dengan isian 3 string yang name, string email, dan string password. Kemudian kita kelola dulu ininya di sini. Ininya harus diisi semua ya. Pastikan ininya diisi semua formnya ya. Kemudian kita bisa tambahkan toas lagi jika belum diisi semua. Silahkan isi semua data. Kemudian kita cek juga apakah passwordnya sama dengan password confirmation dengan cara edit password, get text sampai ke toString, kemudian equals edit password confirmationnya get text sampai ke toString juga. Kemudian kita buat else. Kalau passwordnya tidak sama, kita tampilkan toas juga yang isinya. Silahkan masukkan password yang sama. Kemudian sort juga, kemudian show. Setelah itu kita panggil registernya dengan memasukkan string dari nama ya. String dari email juga, dan string dari salah satu password. Oh, ini belum nambahin ininya ya, belum ditambahin di sini buttonnya. Kita tambahin dulu di sini. Supaya projectnya tidak error. Nah, sudah ya, lengkap. Oke, setelah itu kita lanjut ke codingan yang ada di browser. Yang di sini, nah kita tambahkan prepaid Firebase authentication ya. Kita samakan saja ininya ya, mout. Kemudian kita bisa langsung saja dengan menyatukan codingannya di bawah, atau ya kita pisah aja ya sesuai dengan arahan dari sini ya. Nah, kita boleh copy, kemudian kita paste di sini. Oke, setelah itu kita bisa on star. Kita nambahkan on star. Kita bisa copy saja, tambahkan di bawah. Nah, ini fungsinya untuk jika jadi gini ceritanya. Jika ada user masuk ke aplikasi kita dan usernya sudah login, sebelumnya sudah login, maka di OnStar ini akan dicek apakah tidak null, usernya sudah ada. Nah, maka kalau usernya sudah ada, kita bisa klik reload. Kita bisa menambahkan prepaid void reload. Nah, ini kita isikan codingannya untuk star activity main ya. Nah, kita buka main activity-nya dari sini. Sama halnya dengan login ya. Login juga sama, kita copy saja ini dua ini, kemudian kita paste ke login seperti ini ya. Dan jangan lupa kita menambahkan ini juga Firebase out di atasnya. Kemudian kita tambahkan juga yang ini di sini. Nah, sekarang kita ke register activity lagi. Kemudian kita di bawah, nah ini untuk menambahkan pengguna baru. Namun kita langsung saja ke sini ya,
ke tab autentikasi sandi. Nah, di sini kita baca dari atas. Oke, ini sama, udah, ini juga udah. Kemudian kita melanjutkan codingan yang ini, register ya. Kita tiru saja codingannya, mout create user with email and password. Create user with email and password, terus masukkan emailnya di sini. Masukkan juga passwordnya. Setelah itu kita tambahkan listener. Add on complete listener. Seperti itu ya. Nah, ini kan sudah ya. Kemudian kita buat if text jika sukses, maka kita buat juga else-nya. Jika gagal, maka tampilkan lagi toasnya seperti biasa, tapi yang kita tampilkan adalah error dari teksnya. Kemudian get exception, kemudian get localize message. Kemudian ini juga di sort, kemudian di show. Nah, setelah itu jika selesai nih, ini kan proses untuk registernya ya. Nah, otomatis kita juga harus nambahin loading dengan cara menambahkan progress dialog. Kemudian kita buat progress dialognya di sini. Yang kita tambahkan adalah activity-nya ya. Seperti ini. Kemudian kita isi teksnya, set title-nya. Misalkan diisi dengan loading. Kemudian progress dialognya, set message-nya kita isi dengan silahkan tunggu gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga set cancelable false supaya tidak bisa di close. Nah, di sini kita bisa nambahkan progress dialog show untuk menampilkan loadingnya. Setelah itu, jika kita sudah mendaftarkan user kita ke Firebase, kita belum menambahkan namanya ya. Ini kan name-nya belum terpakai nih. Nah, untuk menambahkan nama user ke Firebase dengan cara kita bisa ke tab mengelola pengguna. Kemudian di bawah kita langsung saja ke memperbaharui profil. Kemudian kita buat user profile change request. Di sini ya. User profile change request sama dengan new user profile change request builder, kemudian set display name-nya, kemudian masukkan name di sini. Nah, ini kan untuk menambahkan foto. Nah, kita kan belum, kita hanya menambahkan nama saja dulu ya. Kemudian kita bisa klik build di sini. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan Firebase user ya, yang didapat dari sini ya, Firebase user text get result get user. Nah, ini adalah user yang telah terdaftar, dan kita bisa menambahkan ini di if juga ya, dan ini tidak boleh null soalnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan codingannya, Firebase user update profile, kemudian tambahkan requestnya di sini, kemudian tambahkan listenernya, kemudian new on complete listener. Nah, ini sebenarnya kita harus menggunakan if lagi ya di sini ya, if Firebase user jika
not null, kemudian kita seperti ini. Nah setelah itu kita buat else ya, setiap if harus ada else. Kita tampilkan saja toas yang isinya login gagal gitu ya, register gagal karena ini kan register. Oke, setelah itu on complete. Nah setelah on complete kita panggil reload yang ini nih. Nah yang ini kita panggil di sini reload. Nah maka setelah selesai perubahan nama, kita langsung ke main activity. Setelah itu kita ke codingan login activity. Di login activity kita buat lagi progress dialog, sama seperti yang ini ya. Kita copy saja di sini juga ininya login activity sesuai dengan activity kita. Kemudian di sini sama juga m out, tapi ini bukan create user tapi sign in with email and password. Kemudian masukkan email di sini, password di sini. Kemudian tambahkan listenernya ya. Nah, seperti itu. Kita cek juga apakah tesnya berhasil, dan juga apakah teksnya ada berisi result. Nah jika tidak, kita tampilkan lagi toas ya. Kita copy saja dari sini, kita ganti teksnya login gagal. Nah kemudian jika ini sudah, kita juga bisa nambahkan if lagi, misalkan text get result get user. Nah jika not null ya, nah kita tambahkan lagi di sininya login gagal. Namun jika login sukses, kita panggil reload yang ini ya untuk memanggil main activity-nya. Nah setelah seperti itu, kita bisa close semuanya. Kita masuk ke main activity. Di main activity kan tadi ada satu teks yang kita masukin ID yaitu name. Kita bisa tambahkan di sini text view-nya text name misalkan ya. Kemudian tambahkan juga di sini name gitu. Nah, setelah ini kita bisa panggil Firebase usernya. Kemudian kita Firebase usernya Firebase user get instance get current user, seperti ini ya. Nah seperti itu. Kemudian kita tampilkan di text name, yaitu set text seperti biasa Firebase user dot get display name. Nah tapi sebelumnya kita tambahkan if terlebih dahulu ya, untuk menunjukkan bahwa name ini ada atau tidak gitu ya, Firebase usernya. Nah kalau ada berarti tampilkan display name-nya. Kalau tidak ada, kita tampilkan di text name-nya juga tulisan login gagal gitu ya. Nah setelah itu ini bisa kalian tambahkan express line-nya agar seperti ini. Setelah itu kita bisa coba aplikasinya ya. Kita langsung saja coba. Ininya kembalikan ke app supaya kita bisa milih emulator yang kita jalankan. Kebetulan saya sudah membuka emulator ini. Kita akan jalankan dan klik run.
Oke, ini aplikasinya sudah keluar di emulator ya. Kita ada login, namun kita belum ada user, jadi kita register terlebih dahulu. Nah, terbuka halaman register, kita bisa masukkan nama, misalkan emailnya juga. Kemudian passwordnya misalkan apa ya, passwordku 00. Dan ini juga bisa dibuka loh passwordnya. Nah, seperti itu. Oh, salah ya, tipe 00 ya. Kita bisa buka juga. Oke. Nah, coba kita bedakan ya. Nah, kalau kita bedakan ini, kalau diklik register pasti muncul ya. Silahkan masukkan password yang sama. Kemudian kita samakan register now. Apa yang terjadi? Nah, loading. Nah, selesai ya. Nah, untuk logotnya kita belum bikin tombol logot ya. Oke, berarti kita harus bikin tombol logoutnya terlebih dahulu di main activity. Nah, di sini ya. Kita bikin tombol logout di bawah ya. Kita set margin. Kemudian kita teksnya logout. Kemudian kita letakkan di paling bawah ya. Nah, ini logout. Kemudian kita pilih backgroundnya hitam. Teksnya kita pilih putih. Kemudian ID-nya button logout. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ya, btn logout. Di sini juga. Setelah itu kita fungsikan di bawah sini. Nah, untuk codingan logout kita bisa membuat codingannya seperti ini. Verbase out get instant signal ya, yang ini. Kemudian kita tutup dan buka yang login ya. Start activity new intent. Kemudian login activity kita buka dari sini. Kemudian kita finish yang ini. Nah, kita coba lagi aplikasinya ya. Aplikasinya sudah tampil dan menunjukkan hello Trisnawan, kemudian ada tombol logout. Boleh kita tekan. Kalau kita tekan maka akan logout sendiri ya, akan tampil ke login. Nah, jika kita register lagi, maka kita register user baru dan kita bisa login, karena di sini kan kita lihat ya di authentication-nya. Nah, kalau kita ke tab user, nah maka akan tersimpan nih email yang login. Ini emailnya dan ini juga user ID-nya ya, user ID yang diberikan oleh Verbase. Nah, seperti itu, maka kita bisa login menggunakan email yang ini. Coba kita salahin ya, salahin dulu passwordku 01. Kita coba login. Maka login gagal karena passwordnya salah. Kemudian kalau kita passwordku 00, nah kita login. Nah, maka loginnya berhasil. Tapi ini kok loadingnya gak tampil ya, loadingnya gak tampil. Nah, loadingnya gak tampil karena ada kurang satu coding lagi ya di sini. Nah, di login kita belum menampilkan progress dialognya, belum di show. Dan nah, bagusnya di sini juga kita tambahkan progress dialognya dismiss ya.
Sama halnya dengan register activity. Setiap selesai melakukan tugas, kita progres dialognya boleh di dismiss. Seperti itu. Oke, kemudian kita coba lagi aplikasinya dan tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai. Nah, boleh kita coba logout dulu. Boleh kita coba register dulu deh ya, menggunakan alamat email yang lain. Misalkan dengan nama Dini misalkan ya. Password 00. Ini juga password 00. Coba ya, register now. Dan selesai, berhasil ya. Kemudian kita logout, kemudian masuk ke yang tadi, ke akun yang tadi ya, password 00. Oh, salah. Nah, kalau kita salahin kan pasti muncul pesan salah ya, login gagal. Kalau kita betul passwordnya, maka akan login berhasil. Seperti ini. Kita juga bisa login ke user yang tadi, halo.trisnasejati@gmail.com. Passwordku 00. Berhasil, dan kita juga bisa lihat di sini ada 2 user ya. Nah, ada 2 user yang sudah masuk ke dalam aplikasi kita. Nah, segitu saja cara membuat authentication menggunakan Firebase dengan email dan password. Nah, kedepannya kita akan membuat authentication dengan Google Login, Facebook, dan sebagainya lagi ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.